Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari renang gaya bebas. Yang pertama, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan sebelum melakukan renang? Pemanasan, Terus pemanasan terus. ya kalau untuk pemanasan itu untuk mengurangi cedera dalam di kolam. Yang pertama yang dilakukan yaitu ya benar. Pertama itu pemanasan atau stretching. Yang kedua yaitu pengenalan kolam. Pengenalan kolam, silahkan kamu mengelilingi kolam ini terus menganalisa kedalaman atau batas antara yang mana yang pendek dan mana yang dalam. Silahkan kamu mengelilingi kolam untuk menganalisisnya. Oke, Pak. Ya, setelah kamu mengelilingi, di manakah yang letak air yang dalam atau yang pendek? Kira-kira saja. Setelah saya verifikasi kolam ini, mungkin yang lebih dalam ini sebelah sini, kalau yang lebih pendek itu sebelah sana. Dan yang kedua yaitu pengenalan air. Apa maksudnya itu pengenalan air? Maksudnya pengenalan air itu agar suhu tubuh kita itu bisa beradaptasi dengan suhu di dalam air, dan juga bisa untuk supaya agar tubuh tidak kaget. Untuk pengenalan air bisa membasuh seluruh tubuh atau bagian-bagian tertentu saja seperti tangan atau kaki atau kepala. Kita belajar apa itu tentang teknik gerakan meluncur. Gerakan meluncur itu kamu terserah pakai kaki bagian yang terkuat saja. Misal kaki bagian kanan, ya meluncurnya itu menekan pada kaki bagian kanan. Saya menggunakan kaki bagian kiri. Pertama yaitu jangan ketika meluncur tubuh kita dulu yang terkena air, tapi usahakan kepala dulu. Contoh, gerakan kamu itu masih salah. Misal gerakan kamu itu masih salah, itu maksudnya mendorong semuanya pakai kaki kanan, itu mendorong secara virtual. Jadi maksudnya dengan pakai anggota tubuh yang lain. Terus kalau meluncur itu harus pakai tekanan kaki, terus tangannya seperti ini ke depan, terus kepala dulu, jangan tubuh dulu atau bagian dada seperti ini depan. Terus coba ya, untuk tahap meluncur kamu berlatih lagi semaksimal mungkin untuk melakukan gerakan yang bagus ya. Dan yang kedua yaitu gerakan cara mengambil nafas. Cara mengambil nafas itu kita tarik dalam-dalam nafas. Misal contoh pakai mulut ya. Terus pas pelepasan nafas itu jangan langsung dibuang secara langsung, itu akan menyebabkan itu kita jarak antara kita di dalam air sama cara mengambil nafas itu lebih cepat. Untuk gerakannya yaitu membuang nafasnya itu perlahan-lahan. Misal kita tarik nafas terus buangnya itu seperti sampai nafas habis, terus kita ambil lagi, buang lagi secara perlahan. Syukur-syukur lebih bagus itu pakai hidung untuk melepaskannya.
Yuk kita contoh ya tuh. Seperti itu. Misalkan sekarang berdiri tadi. Itu usahakan kamu itu membuang nafas di dalam air sampai nafas kamu seperti habis gitu ya. Dan untuk kan kita mau belajar renang dari bebas ya, yaitu untuk pertama apapun itu, semua misal gerakan dolphin atau gaya punggung atau gaya katak itu, kita pertama untuk latihannya itu pergerakan kaki. Jadi kita harus mempelajari pertama yang lebih utama itu pergerakan kaki. Ya, untuk contoh seperti itu silahkan kamu mencoba. Pertama meluncur, terus gerakan kaki. Itu kamu sudah bagus. Tapi untuk lebih agar kamu mengetahui tekniknya itu, semua nih kaki kan. Kita itu mendayung itu seperti ini. Jangan semua ini bagian lutut ya. Itu jangan, lutut kita itu jangan nekuk lah, istilahnya nekuk. Tapi kita lutut tetap lurus, terus yang pergerakan itu cukup ujung kaki sama paha. Misal begini. Terus seperti itu. Silahkan kamu ulang lagi. Tangan lurus depan. Sekarang kita masuk ke gerakan nomor 6, yaitu gerakan cara kita mengambil gerakan tangan. Yang pertama yang dilakukan itu gerakan tangan, contoh lurus ke pagar. Misal inilah contoh, itu gerakan pertama itu gerakan push. Gerakan push itu tangan ke arah perut itu seperti ini, itu gerakan push. Itu jangan kedua-duanya, salah satu saja, mau kiri dulu atau kanan dulu terserah, yang penting satu-satu. Yang pertama itu gerakan push, kita menarik air ini ke arah perut. Dan yang kedua gerakan pull. Apa itu gerakan pull? Itu setelah gerakan push. Setelah gerakan push itu kita gerakan pull, mengambil ke arah bagian luar badan atau keluar air mana bareng-bareng. Pertama gerakan push, terus kemudian pull. Pull itu sampai tangan kita lurus ke belakang seperti ini. Setelah gerakan pull, kita gerakan recovery. Recovery itu gerakan kembalikan tangan terus kita push, pull, recovery. Maksudnya kita pakai gerakan push, pull, recovery itu untuk mudah mengingat-ingat. Terserah kamu mau pakai gerakan apa, A, B, C boleh, apa 1, 2 gitu. Contoh. Contoh, kamu udah paham? Nah, untuk dalam air itu silahkan, kamu kan udah belajar pakai gerakan kaki.
Terus kalau mau ke selanjutnya gerakan tangan, silahkan kamu pakai gerakan kaki untuk mengontrol. Tapi tetap tangan itu lurus ke depan dulu ya. Terus ambil push, satu-satu. Makan. Luntur. Buang nafas perlahan. Meluncur itu. Untuk gerakan kamu itu masih salah ya, perlu latihan lagi. Apa kamu itu udah pernah renang atau belum sih sebetulnya gitu? Apa renang itu kayak kali kayak apa renang kayak apa gitu? Kalau saya renang sih cuma renang aja nih Pak. Nanti sepengetahuan aja ya gitu ya. Ya untuk gerakan tangan kamu itu masih salah, gerakan tangan kamu itu nggak lurus. Maksudnya nggak lurus itu saat kamu push terus recovery itu kamu itu tangannya masih nekuk di bagian sikut itu untuk lebih posisinya itu kamu tangan harus lurus ke belakang. Non misal contoh push pull itu lurus, tangan itu lurus ke ini, jangan nekuk, maksudnya sikut jangan nekuk seperti ini, tapi tetap lurus mengangkat kaki. Silakan kamu lanjutin. Oh ya, untuk perlu diketahui itu jangan bagian kepala itu jangan nongol ke atas, tapi tetap di dalam air. Jangan nongol seperti ini, tapi lurus sama tangan. Kepala lurus. Ya untuk kelanjutannya itu kita bisa permudah untuk lain hari. Yang penting hari ini itu kita belajar materinya untuk teknik-teknik agar ya seperti itu ya untuk gerakan tangan. Terus kemudian gerakan ketujuh itu gerakan cara mengambil nafas. Cara mengambil nafas itu sama, kita mengambil, menghirup, terus keluarkan secara perlahan-lahan. Terserah kamu mau nengoknya itu ke bagian kanan atau kiri. Terus bagian telinga itu usahakan kita menempel terus di bagian tangan. Contoh, namanya kita misal mau ambil ke arah kanan, itu seperti ini. Berarti untuk di dalam air semua misal contoh begini, kita telinga ditempelkan ke tangan bagian kiri, terus kita nengok. Usahakan kepala jangan sampai lepas dari ini, lengan lah. Misal kalau mau yang kiri ya seperti ini, terus ini. Jangan kita renang itu seperti orang tahlilan. Seorang tahlilan itu nengok kanan, nengok kiri, nengok kanan, nengok kiri. Itu gerakan yang salah. Tapi kan rata-rata orang yang belum mengetahui teknik renang itu seperti itu. Untuk contohnya itu seperti ini. Saya kan mengambil nafas ke bagian arah kanan. Contoh. Saat kita push, posisi kepala itu tetap menghadap ke arah ke depan begini. Kita push, pada saat kita pull tangan ke belakang itu posisi kepala kita naik, terus kita menghirup, pas tangan gerakan tangan recovery, kepala kembali lagi, terus tahan sampai selagi kita membuang nafas, terus push, pull, naik, kepala naik ke atas, recovery, kembali lagi, push, pull, recovery, push, pull, recovery, push, pull, recovery. Contoh. Gerakan mengambil nafasnya itu kamu jangan, posisi tangannya jangan terlalu cepat, berarti sesuai dengan
kamu mengembuskan nafas dalam air. Contoh, saat mengambil nafas, terus recovery itu kan posisi kepala di dalam air. Kamu itu buang secara perlahan, terus buang, misal pakai mulut, buang pakai mulut. Setelah dirasa nafas kamu habis, kamu terus kembali lagi ini. Jangan terus begini terus, itu gerakan yang salah. Telinga nempel. Kepala seperti orang nengok, Mas. Tadi kan kamu belajar untuk gerakan mengambil nafas, tapi saya mencontohkan itu satu tangan dulu. Sekarang gerakan mengambil nafas dengan dua tangan. Contoh, push, pull, recovery. Terus gerakan yang kedua itu gerakan tangan kiri. Tangan kiri itu posisi kepala itu tetap belajar dengan air atau posisi kepala di dalam, tetap di dalam air. Ini push, pull, recovery. Terus yang tangan kiri, push, pull, recovery. Posisi kepala tetap di dalam air. Terus yang untuk ke tangan kanan, push, kita mengambil nafas, recovery. Kiri, push, pull, recovery. Push, pull, recovery. Push, pull, recovery. Contoh, ya pertemuan kali ini atau proses belajar teknik gaya renang saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kata-kata yang salah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Untuk mengetes pengetahuan kamu itu saat renang dan bebas itu apa aja, dari yang pertama sampai akhir. Yang pertama yaitu pengenalan kolam, pengenalan air, terus gerakan boncor, mengeluarkan nafas dalam air, terus gerakan kaki, gerakan tangan, mengambil nafas. Tapi setelah ini kamu harus banyak belajar ya, terutama pada gerakan tangan dan gerakan nafas. Itu masih kurang sempurna. Saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kemarin kan udah gerakan 1 sampai 7, tapi sekarang ini kita mau ke tahap ke-8, yaitu gerakan koordinasi. Untuk gerakan koordinasi kita awali dulu dengan pemanasan atau stretching agar tubuh tidak mengalami kram atau stres.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 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 Ya, untuk pemanasan cukup langsung kamu udah hafal kan gerakan dari 1 sampai 7 untuk pengenalan kolam ya. Silahkan kamu pengenalan kolam. Kan minggu kemarin sudah berlatih dari namanya gerakan meluncur, mengambil nafas, terus gerakan kaki, gerakan tangan, gerakan pernafasan. Sekarang kamu coba semua gerakan tersebut. Terus nanti lanjut ke gerakan koordinasi. Ini contoh tahu yang mungkin lo sama lagi lah. Gerakan koordinasi dari gerakan kaki, tangan, mengambil nafas, kembali lagi seperti itu berulang-ulang. Siap, silakan. Sekarang kita ke tahap selanjutnya yaitu gerakan koordinasi. Apa itu gerakan koordinasi? Itu gerakannya sama tapi itu diulang-ulang sampai kelihatan seperti tenang di atas ini. Itu pada gerakan kaki, tangan, nafas berulang-ulang secara terus-menerus. Seenggaknya kamu udah pernah mencoba, yaitu kemarin pas minggu pertemuan kemarin kamu udah mencoba apa itu yang dinamakan gerakan koordinasi. Sekarang lanjut ke koordinasi. Angkat terlebih dahulu. Sekarang kamu coba. Harus perlu latihan lebih keras agar jadi gerakan bayarnan yang lebih indah dan begitu. Nah, siap. Terus kamu udah hafalkan apa aja rupanya? Ya, saya pertama
yaitu pengenalan kolam, pengenalan air, gerakan meluncur, gerakan tali, gerakan tangan, dan mengambil nafas. Terus koordinasi ya. Terus koordinasi. Seperti itu, ada yang belum ditanyakan? Mungkin cukup itu aja. Sudah pahamnya? Kita paham, tapi belum mengerti gerakannya. Oh, siap-siap. Kurang lebihnya itu yang dapat saya ajarkan perihal tentang bangunan dan tempat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Pertemuan cukup sampai di sini. Kita selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.